Belajar dari horor Brexit, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Heri Tri Saputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, dan di studio juga sudah bergabung bersama kita Ibu Ellen Tangkudung, pengamat transportasi dari UI. Selamat pagi Bu Ellen. Selamat pagi. Sebelum ke Bu Ellen, kita angkat telepon dulu Bu. Dari Jakarta ada Pak Jamester Sibarmata. Selamat pagi Pak Jamester. Selamat pagi Pak. Pak Jamester silakan. Silakan Pak Jamester, apa yang ingin Ya, selamat pagi. Ya. Saya sangat senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Ya. Saya senang karena ini adalah hal yang telah lama saya usulkan untuk Jakarta aja. Jadi ada area wide traffic control. Kalau jalan tol itu sebenarnya lebih mudah dikelola dengan sistem tertutup. Input traffic itu harus sama dengan output traffic. Jadi persis seperti yang dikatakan Pak Heri tadi. Nah, ini yang saya selama ini, kita tahun 93 barangkali, saya dulu di CPS, Center for Policy and Implementation Studies, dulu pernah pergi ke Polda untuk mengusulkan pengelolaan traffic di Jakarta. Tapi ternyata yang kita usulkan itu tidak terlalu barangkali berkenan di kalangan Polda waktu itu, sehingga kita tidak jalankan. Tapi dalam kemarin ini banyak sekali orang berbicara masalah kemacetan Jakarta. Saya berkali-kali mengusulkan untuk seluruh Jakarta, area wide traffic control mungkin salah satu instrumen yang bisa mengurangi atau meringankan beban. Karena Jakarta itu adalah salah satu kota dengan luas permukaan jalan hanya 6,5%. Dibandingkan rata-rata dunia 18-20%, Jakarta sangat kurang jalannya. Nah, sekarang kalau kita mengenai jalan tol yang kita sebutkan sekarang terkenal ini Brexit, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Heri adalah memang solusinya. Jadi harus yang dikontrol itu input harus sama dengan output. Nah, di sini kan memang multi input ya dan multi output, oleh karena itu dia harus integrated. Nah, saya pikir jalan tol tidak kekurangan dana untuk menginstall semua peralatan yang dibutuhkan. Dan memang integrasi itu tidak hanya internal jalan tol, tapi juga dengan semua jalan-jalan yang sejajar, dan juga kalau ada yang masuk ke jalan tol, itu memang sesuatu yang harus dijalankan. Saya kira ini hal yang sangat memang kita perlukan pada masa mendatang. Ini sebentar lagi akan ada tahun baru, akan ada Natal, dan akan ada lagi Lebaran berikutnya. Ini seharusnya sudah merupakan satu yang fix-in instrumen di dalam pengelolaan jalan tol dan juga sistem transportasi keseluruhan. Saya kira ini yang saya sangat senang tadi mendengar. Karena ini saya kebetulan aja tadi, dan saya tidak mengikuti dari awal tadi Pak Heri mengatakan, tapi saya dapat ujungnya, dan makanya saya telepon ini. Saya terus terang aja sangat gembira kalau itu sudah ada sebelumnya. Cuman himbauan itu barangkali tidak ditangkap. Nah, ini barangkali harus kita institusikan. Kita jalan juga di Indonesia kurang, Pak, ya. Oke. Kalau saya kata ambil misalnya rata-rata, saya tidak tahu apakah Pak Heri tahu nggak berapa sih panjang jalan kita per kilometer persegi di Jawa. Indonesia kita itu hanya 260 meter per kilometer persegi. Kalau Jawa mungkin saya perkirakan 500 meter per kilometer persegi. Jerman itu 2,5 kilometer per kilometer persegi. Nah, ini harus kita kelola ini. Pembangunan infrastruktur dengan Jawa yang sedemikian makin tinggi populasinya. Sistem jaringan jalan harus sesuatu yang integrated dan berpolakan yang disebutkan grid system. Jangan fishbone pola seperti itu. Ini usul saya, Pak. Baik, Pak Jamester, terima kasih banyak, usulannya luar biasa, Pak Heri. Terima kasih Pak Jamester. Ya, jadi seperti tadi kami sampaikan, memang upaya ke depan selain menambah jaringan, tadi yang memang hari ini kita pahami memang jaringan jalan tadi masih kurang ya. Kalau dari tol sendiri kita untuk Trans Jawa saja itu baru sekitar 73% dari total 1.200 km yang akan kita selesaikan sampai Banyuwangi di tahun 2019. Nah, ini yang kita akan kita dorong tadi. Kemudian bagaimana kita menyeimbangkan antara input dan output tadi, itu menjadi salah satu fokus kami ke depan, karena memang ini akan ada interaksi dengan
jalan non-tol seperti itu. Kalau ditutup di sini pasti akan terganggu di sisi yang lain dan ini memang harus kita bangun prosesnya. Itu sebetulnya yang kita bahas tadi kan sebetulnya. Namun demikian sebetulnya kalau dari sisi kami di di Kementerian PUPR di BPJT kita sebetulnya dalam proses menyusun roadmap ITS yang selama ini memang kita terlalu fokus di fisik. ITS ini bisa Intelligent Transport System-nya. Nah, di situ yang pertama adalah berkaitan dengan informasi. Informasi karena memang di dalam transportasi informasi tadi menjadi kunci ya. Jadi kalau informasi tadi diperoleh lebih awal, tentunya pengguna bisa merencanakan perjalanannya dan seterusnya. Nah, ini target kami dalam 2 tahun ke depan atau mungkin lebih awal bisa informasi tadi real time. Nanti implikasinya VMS, CCTV, detektor dan lain-lain harus terpasang di semua badan. Ini 2 tahun, waktunya cukup lama tuh. Iya, artinya untuk menyeimbangkan karena semua ya ada beberapa yang udah maju. Seperti Jasa Marga itu CCTV-nya relatif sudah setiap kilo ya. Tapi untuk LMS dia baru punya 19. Detektor masih minim dan seterusnya. PMS Bapak lihat hari ini masih hanya beberapa dan isinya pun di input. Nanti kita harapkan real time. Ditambah tadi kami juga sudah coba inisiasi yang namanya tol kita. Nanti informasi tadi menjadi handy kepada masing-masing pengguna. Itu jadi daily activities bisa melihat ke situ. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan transaksi yang seperti disampaikan bahwa bagaimana kita menuju cashless dalam 1 tahun ke depan, kemudian multi lane free flow di tahun 2018. Itu. Sebetulnya kan sudah ada GTO, terus kalau di Malaysia misalkan itu ada ada alat yang taruh di mobil tinggal obu ya, tinggal ceklek gitu, tinggal. Mobil saya juga ada, Pak. Udah ada ya? Betul. Cuma penetrasinya masih rendah. Nah ini gimana? Itu kalau yang e-tolnya aja Jasa Marga baru 20%. Baru 20%. Kalau yang itu lebih kecil lagi. Di mobil saya ada, Pak. Itu sudah sejak awal dikeluarkan. Artinya itu kita hanya pelan sedikit langsung buka, langsung potong. Nah itu kan cepat sekali sebetulnya. Jadi nggak usah di Malaysia, Pak. Di sini juga sudah ada. Cuma 3-4 tahun lalu ya kira-kira. Cuman memang OBU-nya itu masih terlalu mahal. Harga yang menjadi masalah. Jadi orang belinya, tapi kurang dipasarkan juga. Saya pikir banyak sekali yang nggak tahu. Pak Rudi juga nggak tahu kan bahwa itu sudah ada. Iya, makanya karena dulu saya pernah pernah ke Malaysia terus mobilnya menggunakan itu kan, ini menarik sekali sebetulnya. Sebenarnya kita sudah ada dan saya setuju juga itu ITS, Intelligent Transportation System, karena hari gini kita kalau nggak ke arah sana itu lambat tadi. Ini pernyataannya menarik ya, hari gini gitu kan. Ini kan kalau bahasa. Bu Ellen, kita coba terima satu telepon lagi sekali lagi dari Surabaya, Pak Hadi. Halo. Halo ya. Silakan Pak Hadi. Ya, pagi. Pak Hadi ini Surabaya. Ya. Pak Hadi, silakan. Saya melihat tol itu ya. Satu jalur samping kiri, samping kanan juga arah balik ya. Itu kalau bikin tol, saya sarankan ada jalan keluar, orang bisa putar kembali ke tempat yang kosong itu. Jadi umpamanya macet total itu ada jalan keluarnya. Di tol itu jangan selalu lurus, tidak ada jalan putar balik. Nah itu bisa dipikirkan kalau bikin tol itu. Oke, itu aja Pak Hadi. Iya, terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi. Ya, ini usulan yang agak pragmatis sebetulnya ya. Ya memang situasional. Seperti yang kemarin itu harapannya orang pengen keluar tapi nggak bisa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kayak film Dono Kasino Indro itu sebetulnya. Maju kena, mundur kena ini. Ya mungkin dari Pak Heri dulu. Iya. Kalau akses sebetulnya kita ada aturan untuk itu. Jadi minimum kalau luar kota itu 5 kilo, setiap 5 kilo ya. Tapi bukan berarti nanti jalan tol setiap 5 kilo ada bukaan seperti itu. Artinya sesuai kebutuhan. Demikian. Nah memang akses ini berkaitan dengan kinerja juga di jalan tol. Kalau makin banyak seperti Cikampek kita lihat akhirnya performanya menjadi karena terlalu banyak keluar masuk akhirnya kemacetan lah yang terjadi. Nah itu satu. Terus yang kedua kalau yang berkaitan dengan untuk U-turn dan lain-lain sebetulnya sudah ada
di lapangan seperti itu. Di lapangan di jalan, setiap jalan tol ada. Oke. Nah, hanya nanti kita termasuk yang kemarin itu Pak? termasuk ada. Ada ya? Ada. Tapi kenapa itu Iya. dibuka nggak waktu pas kemarin itu? Kan sempat ada kontraflow juga. Oke. Waktu di Iya. Pejagan kontraflow seperti itu didorong seperti itu. Nah, sebetulnya sudah ada, nanti kalau jarak kita akan lihat kembali kalau memang itu dirasa kurang untuk apa? Untuk kebutuhan operasional tadi ya Iya. nanti kita Oke. sesuaikan. Bu Ellen, Terima kasih. gimana? Kalau kita melihat dari apa yang terjadi kemarin, Bu Ellen, apa yang menjadi catatan Bu Ellen? Ya, tadi yang pertama soal transaksi, ada beberapa teman yang melaporkan memang itu kan pintu tol baru termasuk ya. Pintu tol baru, barangkali petugasnya juga baru, sehingga ya karena Iya. itu kan juga ya operator baru juga kan di situ. Apa tadi LMS? Bukan, di sana Waskita. PPTR. Ya. Pejagaan Pemalang Turut, punyanya anak perusahaannya Waskita Turut. Waskita ya. Jadi artinya menghadapi kendaraan yang begitu masif banyak dengan berbagai persoalan, dengan kartu yang mungkin juga belum terlalu Banyak terlalu digunakan. handal gitu ya, belum digunakan, itu jadi agak lebih lambat di pintu tolnya. Jangan-jangan penjaga tolnya juga keringetan itu ngelihat antrian begitu panjang, mungkin keringetan juga dia. Jadi mungkin salah satunya itu ya, jadi transaksi menjadi lebih lambat. Tapi memang yang menjadi kunci utamanya adalah ketika sudah terlalu panjang. Jadi kalau saya lihat di peta mudik yang saya baca itu sebenarnya sudah ada cara bertindak untuk kalau terjadi kemacetan di daerah Tegal Brebes ya, daerah jalan tol itu. Dan itu sudah tertulis di sini di peta ini. Kalau sudah terjadi kemacetan 5 km maka akan dikeluarkan di pintu tol sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya lagi 5 km sebelumnya lagi, jadi Pejagan. Pada akhirnya kan itu juga yang dilakukan oleh polisi. Iya, ketika ya sekarang ya. Tapi pada waktu itu Pas awal. sampai 20 km kan susah menguraikannya. Iya. Apalagi itu akan tersambung dengan pantura jalur arteri yang biasa, bukan tol. Nah itu yang menjadi persoalan terlalu panjang. Padahal kalau kita pakai ITS itu tidak pakai ITS sebenarnya juga bisa manual, kita bisa menghitung volume, kan bisa dihitung dengan baik. Masuk dari Cikarang berapa, sejarak berapa, dalam berapa menit akan terjadi antrian yang panjang. Dan dengan kecepatan yang segitu sangat mudah dihitung. Tapi kalau ada ITS dengan VMS segala macam kan sudah bisa ditulis. Jalan ke sana hanya misalnya 0 km per jam. Bisa ditulis, bisa keluar. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya permasalahannya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, ini permasalahan pada saat memanage lalu lintasnya karena telat sebetulnya untuk mengambil keputusan. Saya melihatnya antisipasinya, kalau saya melihat itu karena antrian kok bisa sampai 20 km, itu yang menurut saya kurang antisipasi. Kalau saya, karena harusnya tidak sampai segitu. Karena mengurai, ya dalam teori antrian juga mengurai yang sudah panjang itu kan susah. Bu Ellen, kita jeda sebentar Pak Heri, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana.